Halo guys, bertemu lagi dengan saya Widya Tribestari. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih cut and fill mining itu. Yuk simak video selengkapnya ya guys. Jadi guys, sebelum masuk ke siklus cut and fill itu, kita harus tahu apa sih cut and fill itu. Jadi gini guys, cut and fill itu metode penambangan bawah tanah yang dikerjainnya bertahap. Pertama, bijinya diambil dulu dengan cara dibor dan diledakkan. Ini disebut proses cut. Setelah biji diangkut keluar, bakal terbentuk ruang kosong di dalam tanah nih. Ruang kosong ini nggak dibiarkan begitu saja, tapi langsung diisi lagi pakai pasir, tanah, batuan sisa, atau tiling. Ini yang disebut fill. Tujuan pengisian ini supaya batuan di sekitarnya tetap kuat, nggak gampang runtuh, dan kondisi tambang tetap aman. Selain itu, material isian tadi juga jadi lantai kerja buat nambang bagian atasnya. Jadi setelah satu lapisan selesai diambil dan diisi, ya kan, penambangan selanjutnya ke atas dan cara yang sama. Proses ini diulang terus dari bawah ke atas sampai bijinya habis. Metode ini biasanya dipakai kalau bentuk bijinya nggak beraturan, posisinya curam, dan batuannya kurang stabil. Dengan cut and fill, pengambilan biji bisa lebih rapi dan terkontrol karena dikerjainnya per lapisan. Walaupun biayanya agak lebih besar dan butuh waktu lebih lama, metode ini banyak dipakai karena lebih aman dan bisa mengurangi resiko runtuhan ya guys. Nah, setelah kalian lihat gambar siklus cut and fill mining yang di sebelah, sekarang saya akan menjelaskan cut and fill mining ada apa saja ya. Yaitu yang pertama ada portal, yang kedua ada decline atau ramp, yang ketiga ada development atau drift, yang keempat ada stopping atau cutting ore, yang kelima ada backfilling, kemudian kembali ke stopping, diulang sampai stop penuh, yang terakhir ada loading atau hauling. Setelah kita tahu kan siklus cut and fill mining, selanjutnya kita harus tahu pengertian dari portal hingga loading atau hauling. Yang pertama yaitu ada portal. Itu tuh pintu masuk utama dari permukaan ke tambang bawah tanah. Dari sinilah semua aktivitas dimulai, mulai dari keluar pintu masuk pekerja, alat, sampai jalur pengangkutan material. Kemudian yang kedua ada decline atau ramp, adalah jalan miring yang dipakai buat turun dari portal menuju area penambangan. Biasanya jadi jalur utama kendaraan tambang untuk bawa alat dan angkut biji nih. Kemudian yang ketiga ada development drift. Itu proses pembuatan lorong menuju badan biji, tujuannya supaya ada akses langsung ke lokasi penambangan, sekaligus buat ventilasi dan jalur kerja di dalam tambang. Yang keempat ada stopping atau cutting ore, adalah tahap inti pengambilan biji. Di sini dilakukan pengeboran, peledakan sampai pengambilan batuan biji di area stop. Jadi semua proses pemotongan biji terjadi di tahap ini. Yang kelima ada backfilling, adalah proses pengisian kembali ruang kosong bekas galian setelah bijinya diambil. Biasanya diisi pakai pasir, tiling, atau batuan sisa. Fungsinya buat menjaga kestabilan atap dan dinding tambang, sekaligus jadi penopang untuk penambangan di atasnya. Yang terakhir ada loading atau hauling, adalah tahap pemuatan dan pengangkutan biji yang sudah diambil. Biji dimuat ke alat angkut seperti LHD atau dam, yang dibawa keluar tambang menuju tempat penampungan atau pengolahan. Di bagian alir, kita bisa lihat ada area panah dari stopping ke backfilling nih. Terus ada panah yang muter dari backfilling balik ke stopping. Nah, panah yang muter itu menunjukkan kalau proses cut and fill itu sisanya berulang di area yang sama, bukan sekali jalan langsung selesai. Pas tahap stopping, cutting atau ore, biji dipotong atau diambil. Habis itu ada ruang kosong bekas galian. Ruang kosong ini nggak boleh dibiarkan terlalu lama karena bisa bikin batuan di atasnya nggak stabil atau runtuh. Makanya langsung masuk ke tahap backfilling, yaitu ngisi ruang kosong tadi pakai material pengisi. Nah, setelah ruangannya diisi, bukannya berarti penambangannya berhenti.
Justru material fill tadi dipakai sebagai pijakan buat lanjut nambang di bagian atasnya. Jadi penambangan naik sedikit demi sedikit, makanya alurnya jadi kayak gini nih. Stopping, ambil biji. Backfilling, isi ruang kosong. Lanjut stopping lagi di atas, material fill isi lagi, ulang terus sampai stop penuh. Itu yang dijelasin sampai panah muter di samping. Intinya, proses topping sama backfilling dilakukan berkali-kali dalam satu area, lapis demi lapis sampai bijinya habis atau ruangannya udah penuh. Baru setelah itu lanjut ke tahap loading atau hauling buat ngangkut hasil tambangannya keluar. Jadi, segitu saja penjelasan cut and fill mining dari saya. Sekian dan terima kasih.